Halo what's up geng, kembali lagi bersama saya di channel yang gak jelas ini. Hari ini kita akan mereview singgah sebuah produk dari Daban model RTT Hongli. Ini adalah 1144 scale high grade freedom fighter, oke. Dengan MLML revive-nya ya. Jadi inilah freedom dengan tampilan terbaru, thanks to Bandai yang sudah merevive-nya. Di sini tampilan freedomnya cukup proporsional ya, tidak seperti rilisan sebelumnya yang entah gemuk di mana-mana. Oke, dari segi tampilan kit ini cukup bagus. Dimana Daban merilisnya dengan cukup apik. Dimana seam lane-nya ini, kok seam lane? Maksud saya panel line-nya terlihat cukup jelas. Dan juga plastiknya di sini glossy ya. Tapi tentunya ada plus minusnya. Oke, pertama-tama dari segi positifnya. Oke. Menurut saya dengan tampilan kit ini di bodinya saja ya, di main bodinya itu minus stiker ya, itu cukup bagus menurut saya. Ini stikernya hanya dipakai di bagian mata dan sensor kepalanya aja. Di bagian-bagian lainnya itu tidak ada stiker sama sekali ya. Nah, stikernya itu di sini dimulai di bagian senjata. Ini birunya. Di backpack ada. Dan tentunya di skirt samping ini warna merah. Dan juga ujung-ujungnya ini. And then di shield seperti ini. Dan stikernya ini kadang-kadang kalau ditinggal ini dia balik lagi ya, kebuka lagi dia. Kemudian di bagian apa namanya ini? Bazooka entah apa namanya ini di sini. Oh, sorry. Bagian backpacknya. Oke, di bagian ini part-part kecil tuh udah berwarna ya, padahal di matanya juga sudah berwarna clear yellow ya. Cuma nggak terlalu ketara, jadi saya pakai stikernya aja. Di sini biasanya ini kalau Bandai males ya mereka bikin stiker di sini biasanya. Oke, dari segi tampilan memang cukup bagus ini, proporsional dan juga detailnya bagus. Namun dari segi Snapfit ini jauh dibanding, ya memang jauh dibanding Bandai. Tapi di sini Snapfit untuk bagian frame inner frame, maksud saya mungkin di bagian siku-siku dan juga bagian yang terlihat seperti ini di lekukan kaki dan juga di mana di tangannya itu masih bagus. Namun yang jadi kendala itu di bagian armornya ya, yang warna putih-putih ini. Sini ada seam line-nya. Itu agak susah. Di bagian kepala juga ada simelnya, kalian perlu kikir-kikir male-nya, female atau female-nya bisa kalian gunting ya sedikit ya. Ini juga ketara sekali bagian belakang ya, itu anggap saja wajar lah, nggak terlalu masalah sih. Cuma di sini ada rada loose dia. Ini kakinya di sini pemutar ini rada loose, dan juga di sini untuk megang senjatanya juga ya, you know lah HG. Dan jeleknya di sini juga shieldnya ini tidak ada cantolan di bagian tangan ya, jadi cuma dia pegang di bagian jari ini. That is kinda sucks. Oke, mari kita pegang beam saber. Oke, jadi seperti itu untuk memegang beam sabernya. Hanya di bagian rifle saja yang lumayan cukup menggigit pemegangannya. Oke, berlanjut ke minusnya udah tadi ya. Jadi ada beberapa minus juga di sini untuk apa namanya di sini nih? Entah apa namanya. Untuk skirt sampingnya di sini apa namanya? Joint polycaps-nya itu nggak terlalu menggigit, nggak terlalu klik dia di sini ya. Jadi ini gampang sekali copot. Ini kalau digerak-gerakkan ini ke atas, nah dia copot. That's it. Dia tidak terlalu menggigit. Di sini ada capitnya tapi tidak terlalu menggigit dia. Dan di sini juga untuk pemasangan handle beam sabernya juga kadang-kadang dia mudah lepas ya. Like so. Oke, berlanjut kita di bagian artikulasi. Di bagian kepala ini bisa diputar sedemikian. Offset. Jangan terlalu dipaksa, naik turun.
samping. Ini hati-hati ya, Vivinnya ini mudah sekali copot, apalagi yang merah ini gampang sekali copot. Jadi kalau gerak-gerakin itu waspada, itu nanti jatuh dan hilang ditelan black holes. Oke, lanjut di bagian tangan, direntangkan sedemikian, diturunkan, dikedepankan sedikit, dikebelakangkan sedikit. Perputaran di bawah bahu, ini joinnya sangat kesat ya. Juga tekukannya mantap betul, brother. Di bagian tangan ini ada ball joint bisa diputar. Di sini juga like so. Oke, berlanjut di bagian skirt depan bisa dipisah, skirt belakangnya mati. Karena ada kemarin tadi ya sudah saya paparkan itu minusnya. Di sini rentangan kaki ke samping, rentangan kaki ke depan, rentangan kaki ke belakang, perputaran di bawah pangkal paha, tekukannya mantap, dan juga ini bagian telapak kaki bisa digerakkan like so. Oke. Aduh, sorry. Udah copot ya. Oke, that's it. Bagian rivalnya ini kita cepat dulu ya. Aduh, kata sekali. Kita hanya dibekali cuma 2 buah tangan ya untuk memegang rifle dan juga beam saber ini sama setengah mengepal. Jadi nggak ada trigger finger, tangan terbuka dan full mengepalnya. Di sini bisa juga kalau nggak dipakai bisa ditaruh di bagian skirt belakang ya. Like so, it's cool. Untuk aksesoris lainnya juga kita dapat shield dan rifle itu tadi, dan juga beam saber, dan juga ini dia apa namanya ini bisa direntangkan seperti ini. Dan di sini ada gagangnya. Cuma ya kalau pakai ini agak ribet ya. Pasang aja dia mudah copot. Oke bro, let's try. Mari kita coba bagaimana masukin tanganmu. Go. Like so. Jadi agak ribet memang. Not really cool. Not really cool bro. What the heck. So, jangan bikin pose yang ribet-ribet ya. Ini mudah sekali ngeloktok nih penutup tangannya. Oke, untuk di artikulasi main body sudah. Lanjut kita di bagian backpacknya. Di sini ada rentangannya seperti ini ya. Bagian ini individual harusnya. Nah, seperti ini. Di sini bisa direntangkan. Nah, bisa ditekukan juga untuk cannonnya. Nah, ada gimmick lain selain penekukan ini. Oke, mari kita choose pasangkan dia. Entah yang mana, yang kanan, yang kiri, atau aku lupa. Random saja. Nah, di sini bisa diputarkan, di sini gerakan diputar dan juga naik, turun, tekuk, depan, belakang. Kita disediakan stand base ya, tapi ini moncongnya lupa saya naruh di mana ya. Atau juga ini stand base-nya kurang secure ya, kurang aman. Jadi di sini dia mudah lepas karena tidak ada penutupnya. Jadi kemarin pas masang itu dia jatuh sendiri ya. Karena ini memang juga cukup berat di bagian backpacknya. Agak ribet ya pose-pose ini ya. Oh, bagian pinggul belum ya. Cuma bisa gini ya. Oh, bisa bawah. Dia bisa nunduk, bisa menengadah, dan bisa copot. Bisa ke samping dikit ya. Ya, limited lah.
Lebih baik kayak kalian pose dengan action base sebenarnya ini, cuma action base-nya itu dari Hongli-nya itu kurang bagus. So you better cari stand base yang lain ya. Oke, dengan harga 140.000, apakah ini menarik bagi kalian untuk dikoleksi dengan series yang Destiny-nya akan rilis juga dan juga Destiny High-nya? Apakah Hongli atau Daban ini akan tetap merilis revive-nya ini juga, yakni Justice-nya? But I don't know. Let's find out beberapa bulan ke depan atau tahun ke depan. Cuma sayangnya ini eksekusi untuk ininya agak ringkis sebenarnya ya, kit ini. Tapi detailnya emang sudah improve ya, dari segi plastiknya juga ini juga sudah bagus. Tidak seperti Hongli jadul dulu yang moldingnya berantakan. Ini plastiknya sudah rapi dan juga detailingnya juga sudah kelihatan. Stikernya juga ini lumayan sih, tapi kadang-kadang lama-lamaan dia mengelupas sendiri. So, are you gonna buy this one? Cari yang harga murah ya. Tapi di sini emang rada ini nih menjengkelkan bagian skirt sampingnya ya. Oke, see you in the next review and bye bye. Oh ya, ini juga bisa digabung ya untuk beam sabernya. Lupa saya. Jadi bisa dibikin tombak dengan efek beam sabernya tentunya. Cuma saya tidak suka menggunakan beam saber tentunya. So this is good to be collected. See you in the next review and bye bye. Ciao ciao.